Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Firdaus, NIM 2018-485 dari kelas Hukum Ekonomi dan Bisnis, kelas J. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepailitan dan PKPU. Berikut untuk mind mapping saya. Langsung saya lanjutkan untuk ke definisinya. Yang pertama, mengenai kepailitan. Menurut Munir Fuadi, pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur, atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditur. Untuk definisi secara umumnya, pada dasarnya kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang, yang disebut dengan debitur ini, yakni seseorang atau badan usaha tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap hutang yang diberikan dari pihak pemberi hutang atau kreditur. Keadaan ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia usaha, sedangkan secara bahasa, kata pailit berasal dari bahasa Belanda, yakni violet, yang memiliki arti macet dalam melakukan pembayaran. Di Indonesia, terkait kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 menyebutkan kepailitan adalah sita umum atau semua kekayaan debitur pailit yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kurator sendiri adalah balai harta balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UU KPKPU. Yang selanjutnya penyebab pailit. Yang pertama, ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi suatu hal yang sangat fatal yang dapat membawa perusahaan ke jurang kepailitan. Pada umumnya, bagi perusahaan baru, cenderung kurang hati-hati dalam mengelola perusahaan, sedangkan bagi perusahaan lama sulit menangkap permintaan konsumen. Yang kedua, kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan konsumen dan juga kurang mengamati gerakan pesaing juga dapat membuat perusahaan pailit, sebab perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh sebab tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, berhenti melakukan suatu inovasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat. Tren dapat muncul kapan saja sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu, dan apabila perusahaan tidak melakukan inovasi terhadap barang dan produknya, maka akan ditinggalkan sebab sudah tidak sesuai dan tidak relevan dengan permintaan konsumen. Pengusaha tidak boleh berhenti berinovasi agar tetap eksis dan juga tidak terkena pailit demi kelangsungan usahanya. Syarat permohonan pengajuan pailit. Dalam pasal 2 ayat 1, pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 37 tahun 2004 menyebutkan bahwa permintaan pailit yang dilimpahkan kepada pengadilan niaga harus dapat memenuhi sejumlah syarat, diantaranya yaitu yang pertama, adanya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih pernyataan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditur. Yang kedua, adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Yang ketiga, terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut dapat dikarenakan telah diperjanjikan terjadinya atau terjadi percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda maupun putusan pengadilan dan arbiter. Yang keempat, adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga terkait. Mengenai pihak yang dapat mengajukan dalam proses pengajuan kepailitan kepada pengadilan niaga harus diajukan oleh pihak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang 37 tahun 2004, yakni yang pertama dalam hal debitur adalah untuk kepentingan umum dapat diajukan oleh kejaksaan. Yang kedua dalam hal debitur adalah bank, maka pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Untuk perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik,
Permohonan penyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Yang selanjutnya PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Definisinya sendiri adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitur maupun kreditur, dalam hal debitur atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. PKPU adalah upaya perdamaian yang ditawarkan debitur untuk menyelesaikan utang-utang tersebut agar tidak dinyatakan pilot. Yang terakhir mengenai perbedaan kepailitan dan PKPU. Yang melakukan pengurusan harta debitur dari kepailitan yang mengurus adalah kurator, yakni menurut pasal 1 angka 5, pasal 15 ayat 1, dan pasal 16 UU Kepailitan. Untuk di PKPU-nya, yang mengurus adalah pengurus. Pasal 225 ayat 2 dan ayat 3 UU Kepailitan. Untuk kewenangan debitur, kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pilot. Dalam PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus. Untuk yang terakhir yakni jangka waktu penyelesaiannya. Dalam kepailitan, setelah diputuskannya pilot oleh pengadilan niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. Dalam PKPU, dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan, yang dicantumkan pada pasal 228 ayat 6 UU Kepailitan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.